Pada 8 Mei 2013, Sir Alex Ferguson membuat pengumuman mengejutkan. Setelah 26,5 tahun menangani Manchester United, Fergie memutuskan untuk pensiun. Ini adalah keputusan yang mengejutkan sekaligus membingungkan. Karena siapa yang akan meneruskan kehebatannya dengan meraih 38 trofi termasuk 13 gelar Premier League dan 2 gelar Liga Champions. Namun Fergie bilang kalau keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang di waktu yang tepat. Ada banyak versi jika membahas mengenai alasan Ferguson pensiun. Ada yang menyebut kalau Ferguson sudah merasa cukup atas prestasi yang ia raih. Akan tetapi ada juga yang bilang kalau segala taktik dan pendekatannya sebagai manajer sudah tidak cocok dengan kondisi sepak bola saat ini. Selain itu ada beberapa alasan, terutama yang menyangkut masalah pribadi. Kesehatan adalah salah satunya. Contohnya pada 2003, di mana ia mengalami gangguan jantung. Lalu pada Desember 2012, hidungnya pernah mengeluarkan darah setibanya di rumah. Namun dalam buku autobiografinya, Fergie memutuskan pensiun agar bisa lebih dekat dengan Katie, yaitu istrinya. Saat Ferguson masih menangani United, kehidupan Katie kerap ditemani oleh Bridget, kakak kandungnya. Setelah sang kakak meninggal pada Oktober 2012, Fergie merasa kalau inilah waktunya untuk fokus kepada Katie. Keluarga Glazer sempat memintanya untuk meralat keputusan Fergie untuk pensiun. Namun Fergie tidak mau. Kematian Bridget menghadirkan perubahan yang begitu dramatis. Ditambah, ia ingin pensiun sebagai seorang pemenang. Jadi Fergie berhenti ketika ia tengah meraih kejayaan. Sebenarnya di musim 2012-2013 itu tidak ada gosip kalau Fergie akan pensiun. Satu-satunya orang yang mengetahui kalau Fergie akan pensiun adalah David Gill, yang sudah mengumumkan rencana untuk undur diri pada Februari 2013. Keputusan pensiunnya Fergie yang mendadak tentu membuat orang-orang yang bekerja bersamanya merasa terkejut. Tidak terkecuali para pemain. Fergie menulis dalam bukunya kalau beberapa pemain menunjukkan raut muka yang tidak percaya. Terutama mereka yang datang pada musim terakhir Fergie, seperti Shinji Kagawa dan juga Robin van Persie. Momen ini yang kemudian membawa United menuju era baru. Sayangnya, era baru yang dimaksud adalah era kegelapan. Setelah piala ke-38 diangkat, United kemudian tidak sama lagi dengan yang sebelumnya. Pergolakan demi pergolakan terus-menerus muncul yang membuat klub ini justru semakin terbenam menuju keterpurukan. Mereka kerap bergonta-ganti pelatih. Dalam 6 musim, sudah ada 5 sosok, termasuk satu caretaker yang berada di pinggir lapangan. Semuanya tidak memiliki garansi untuk membawa kesuksesan. Kalaupun ada yang berhasil meraih gelar, maka nasib mereka tetap tidak akan bertahan lama, layaknya Louis van Gaal dan juga Jose Mourinho. Soal penerus, Fergie sebenarnya punya 3 kandidat untuk menggantikannya saat itu. Mereka adalah Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, dan juga Jose Mourinho. Akan tetapi tidak ada yang berhasil direkrut. Pep sudah memilih Bayern Munich, serta ia merasa kalau bahasa Inggrisnya belum bagus. Ancelotti sudah kepalang bilang iya ke Real Madrid. Sementara Mourinho sudah berjanji untuk melatih Chelsea apabila ia kembali ke Inggris. Ferguson kemudian hanya sanggup digantikan oleh David Moyes, manajer yang prestasinya hanya membawa Everton ke peringkat keempat di musim 2004-2005. Sempat menjanjikan di awal, namun Moyes hanya bertahan 10 bulan saja. Sejak saat itu, tradisi pecat-memecat manajer menjadi rutinitas United pasca Sir Alex Ferguson. Warisan pemain yang ditinggalkan Fergie juga tidak terlalu istimewa. Ya, masih ada nama-nama seperti Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, dan Wayne Rooney dalam skuad. Akan tetapi performa mereka saat itu sudah habis dan mulai kesulitan bersaing dengan para pemain lain. Pemain lain macam Danny Welbeck, Tom Cleverley, Alex Butner, dan juga Anderson juga tidak berkembang pada saat itu. Melempemnya mereka semua setelah Fergie pensiun adalah bukti kalau ia adalah manajer yang jenius. Dengan pemain mediocre seperti keempat nama di atas, Sir Alex sukses membuat keempatnya mengeluarkan permainan terbaik. Sosok Ferguson memang sudah tidak lagi hadir sebagai seorang manajer. Akan tetapi wujudnya masih warawiri saat tim bertanding dimanapun dan kapanpun. Hal ini tidak lepas dari statusnya yang kini menjadi Dewan Kehormatan. Namun kehadiran Ferguson di tribun justru menjadi momok bagi manajer United sekarang. Tak ayal, setiap manajer baru yang gagal membawa United menang pada setiap pertandingan, maka kamera televisi akan mencari-cari sosok Fergie yang terpaksa menikmati United yang sekarang, yaitu United yang tertinggal dalam kegelapan.